Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Hari ini pertama-tama kita bertemu dengan nama saya Pak Zainuddin. Saya mengajar di mata pelajaran praktikum akuntansi lembaga atau instansi pemerintah. Saya berharap pada mata pelajaran praktikum akuntansi lembaga atau instansi pemerintah ini belajar dengan senang dan bergembira, karena kalau belajar dengan senang gembira itu menerima pelajaran dengan mudah. Ya, kalau ingin lebih kenal saya, alamat saya Desa Kain Kidul, Kecamatan Kain Kidul, Kabupaten Kediri. Kalau lewat, monggo anak-anak semuanya pinarak. Mari kita mulai pelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar bersama di mata pelajaran praktikum akuntansi lembaga atau instansi pemerintah oleh Pak Zainuddin. Diharapkan nanti kalian belajar dengan senang. Saya berharap hari ini pertama bertemu dengan saya, semoga pertemuan ini membawa barokah. Kita belajar untuk praktikum akuntansi lembaga atau instansi pemerintah. Untuk belajar itu kita harus paham tentang KD-nya. KD-nya 3.1 yaitu pengetahuan, yaitu memahami pembukuan tunggal dan pembukuan berpasangan untuk akuntansi keuangan pemerintah daerah. Yang KD 4.1 keterampilan yaitu mengidentifikasi pembukuan tunggal dan pembukuan berpasangan untuk akuntansi keuangan pemerintah daerah. Akuntansi keuangan pemerintah daerah yaitu pertama-tama kita untuk pendahuluan kita harus paham tentang siklus pengelolaan keuangan daerah mengikuti siklus dalam sistem pengendalian entitas pemerintah. Siklus pengelolaan keuangan daerah dapat dibagi menjadi 5 tahapan, yaitu perencanaan fundamental, perencanaan operasional, tahap penganggaran, tahap pengendalian dan pengukuran, tahap pelaporan dan umpan balik. Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai ruang lingkup keuangan negara yang dikelola langsung oleh pemerintah pusat adalah anggaran, pendapatan, dan belanja negara atau disebut APBN. Dan yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah adalah anggaran, pendapatan, dan belanja daerah disebut APBD. Jadi, akuntansi keuangan pemerintah daerah merupakan bagian dari akuntansi sektor publik yang mencatat dan melaporkan semua transaksi yang berkaitan dengan keuangan daerah. Definisi akuntansi, yaitu kita belajar akuntansi, kita harus paham tentang definisi akuntansi. Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa yang berfungsi menyajikan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan dari suatu lembaga atau perusahaan yang diharapkan dapat digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan-keputusan ekonomis di antara berbagai alternatif tindakan. Akuntansi sektor publik merupakan sistem informasi yang mengidentifikasi, mengatur, dan
mengomunikasikan informasi ekonomi dan entitas sektor publik. Informasi ekonomi sektor publik berguna untuk pengambilan keputusan yang diantaranya yaitu alokasi sumber daya ekonomi, pelayanan publik, kinerja organisasi sektor publik, penilaian kemampuan likuiditas, distribusi pendapatan, dan stabilitas ekonomi. Akuntansi keuangan pemerintah daerah merupakan bagian dari akuntansi sektor publik yang mencatat dan melaporkan semua transaksi yang berkaitan dengan keuangan daerah. Dasar-dasar dan teknik akuntansi keuangan pemerintah daerah. Pertama yaitu 1. Pembukuan tunggal dan pembukuan berpasangan. Sistem pembukuan tunggal atau single entry adalah sistem yang pencatatan transaksinya dilakukan dengan mencatat secara tunggal transaksi yang berakibat bertambahnya kas akan dicatat pada sisi penerimaan dan transaksi yang berakibat berkurangnya kas akan dicatat pada sisi pengeluaran. Sistem pembukuan berpasangan atau double entry adalah sistem yang pencatatan transaksinya dicatat secara berpasangan. Dalam sistem ini, proses pencatatannya disebut ada sisi debit dan kredit. Debit ada di sebelah kiri dan kredit ada di sebelah kanan. Siklus akuntansi. Akuntansi adalah suatu sistem. Sistem merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari subsistem atau kesatuan yang lebih kecil yang berhubungan satu sama lain dan memiliki tujuan tertentu. Suatu sistem mengolah input atau masukan menjadi output keluaran. Input sistem akuntansi adalah bukti-bukti transaksi dalam bentuk dokumen atau formulir. Sedangkan outputnya adalah laporan keuangan. Di dalam proses akuntansi terdapat beberapa catatan yang dibuat. Catatan-catatan tersebut adalah jurnal, buku besar, dan buku pembantu. Sistem akuntansi dapat dijelaskan secara rinci melalui siklus akuntansi. Siklus akuntansi adalah tahapan-tahapan yang ada dalam sistem akuntansi apabila digambarkan sebagai berikut. Pertama yaitu persamaan akuntansi. Kedua, B. Konsep debit dan kredit. C. Penjurnalan. D. Buku besar. E. Saldo normal. F. Laporan keuangan. Laporan keuangan meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan. Yang ketiga yaitu pemakai laporan keuangan pemerintah daerah. Para pengguna dikategorikan sebagai berikut. A. Penerima pelayanan atau wakil-wakilnya disebut masyarakat, pembayar pajak, dan konsumen. B. Penyedia sumber dana atau wakil-wakilnya seperti kreditor, investor, donor, pemerintah, atasan. Investor apa? Orang yang menanam modal ya, investor itu. C. Pihak lain. Pihak lain disebut apa aja itu? Pimpinan SKPD atau PPKD, asosiasi profesi, para pemerhati pemerintah daerah. Jenis-jenis transaksi pemerintah daerah yaitu pendapatan daerah. Apa itu pendapatan daerah? Pendapatan daerah meliputi penerimaan uang meliputi rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam suatu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar
tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah meliputi pendapatan asli daerah, dana perimbungan, lain-lain pendapatan daerah yang sah. Yang kedua, belanja daerah. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang dapat mengurangi ekuitas dana merupakan kewajiban daerah dalam 1 tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh daerah. Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, dan sisa lebih anggaran tahun berkenaan. Yang keempat, aset daerah. Aset meliputi sumber daya ekonomi yang dikuasai dan dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat masa lalu dan dari manfaat ekonomi. Aset dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu aset lancar dan aset tidak lancar. Yang kelima, kewajiban daerah. Kewajiban meliputi utang yang timbul peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya menimbulkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Yang keenam, ekuitas dana daerah. Ekuitas dana merupakan kelayakan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah dalam neraca pemerintah daerah. Ekuitas dana disajikan berdasarkan likuiditasnya yang dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi, dan ekuitas dana cadangan. Untuk hari ini pelajaran itu aja, kalian pelajari dengan baik dan diringkas materi-materi tadi. Biarkan nanti kalian memahami materi. Kita ketemu minggu selanjutnya. Jangan lupa selalu jaga kesehatan. Kalau keluar pakai masker. Jaga kesehatan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.